Berikut dasar hukum Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2023 tentang tata naskah dinas di lingkungan Provinsi NTT. Jadi apa itu tata naskah dinas? Berangkat dari naskah dinas yang merupakan informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jadi tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Adapun asas tata naskah dinas diantaranya, efektif dan efisien, pembakuan, akuntabilitas, keterkaitan, kecepatan dan ketepatan, serta keamanan. Tujuan dari pengaturan tata naskah dinas yaitu, tertib, efisiensi dan efektivitas administrasi, keseragaman, format, bahasa, dan penafsiran dalam penyelenggaraan tata naskah dinas dan untuk melancarkan komunikasi kedinasan. Hal-hal baru dalam Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2023, yaitu perubahan klasifikasi jenis naskah dinas, pengaturan naskah dinas melalui media rekam elektronik, pengaturan kop naskah dinas untuk UPTD, perubahan bentuk stempel naskah dinas, perubahan kewenangan penandatanganan naskah dinas, pengaturan terkait kewenangan penandatanganan PLT, PLH, PJ, dan PJS, perubahan format naskah dinas seperti letak penulisan tujuan penerima surat dan format penulisan nama pejabat penandatanganan naskah dinas, penghapusan pengaturan terkait bentuk dan ukuran papan nama kantor, pemberian nomor seri pengaman atau security printing untuk pengamanan naskah dinas, penertiban pengelolaan surat keluar lintas instansi pemerintah atau pihak luar, jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas. Jenis naskah dinas menurut Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2019 dibagi menjadi naskah dinas arahan, naskah dinas korespondensi, naskah dinas khusus, dan naskah dinas lainnya. Sedangkan jenis naskah dinas menurut Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2023 dibagi menjadi naskah dinas arahan, naskah dinas korespondensi, dan naskah dinas khusus. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2023, naskah dinas arahan terdiri dari naskah dinas pengaturan berupa peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan DPRD, naskah dinas penetapan berupa keputusan gubernur, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, keputusan BK, DPRD, dan naskah dinas penugasan berupa surat tugas, surat perintah, dan surat perjalanan dinas. Selanjutnya naskah dinas korespondensi terdiri dari naskah dinas korespondensi internal, contohnya nota dinas, memo, dan disposisi, sedangkan naskah dinas korespondensi eksternal, contohnya surat dinas. Yang terakhir naskah dinas khusus yang terdiri dari instruksi, surat edaran, surat kuasa, berita acara, surat keterangan, surat pengantar, pengumuman, laporan, telaahan staf, notula, surat undangan, SPMT, surat izin, dan lembar daerah. Pembuatan naskah dinas terdiri dari dua media, yaitu media rekam kertas yang dicetak menggunakan kertas dan dibubuhi tanda tangan basah, dan media rekam elektronik dengan menggunakan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, atau aplikasi pengolah kata atau data. Untuk jenis huruf pada naskah dinas pengaturan dan naskah dinas penetapan menggunakan huruf Bookman Old Style ukuran 12, sedangkan pada naskah dinas korespondensi dan naskah dinas khusus menggunakan huruf Arial ukuran 12. Selanjutnya penggunaan kertas pada naskah dinas. Kertas yang digunakan dalam penyusunan naskah dinas penugasan, naskah dinas korespondensi dan naskah dinas khusus merupakan kertas jenis HVS ukuran A4 dengan gramatur paling sedikit 70 gram per meter kubik kecuali pada lembar daerah dan berita daerah. Jenis, ukuran dan gramatur kertas yang digunakan dalam pembuatan naskah dinas khusus disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan ketahanan kertas. Untuk warna tinta disesuaikan dengan kegunaannya seperti tinta yang digunakan untuk pengetikan berwarna hitam, tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf menggunakan warna biru tua, tinta stempel yang digunakan untuk naskah dinas berwarna ungu, dan tinta stempel yang digunakan untuk naskah dinas bersifat rahasia berwarna merah. Lalu bagaimana dengan pengaturan kop, stempel, amplop dan map naskah dinas? Berikut merupakan contoh kop naskah dinas yang ditandatangani gubernur.
Kop naskah dinas yang ditandatangani Wakil Gubernur. Kop naskah dinas yang ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Gubernur. Kop naskah dinas perangkat daerah. Kop naskah dinas UPTD. Dan kop naskah dinas SMA. Selanjutnya contoh stempel yang baru. Berikut merupakan contoh stempel Gubernur NTT, stempel perangkat daerah, stempel UPTD, dan stempel sekolah. Kemudian untuk contoh amplop. Contoh amplop dinas jabatan seperti berikut. Dan contoh amplop naskah dinas perangkat daerah seperti berikut. Selanjutnya contoh map. Contoh map naskah dinas untuk kepala daerah sebagai berikut. Dan contoh map naskah dinas untuk perangkat daerah sebagai berikut. Bagaimana dengan pengaturan paraf yang baru? Paraf merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas. Paraf terbagi atas. Paraf hierarki yang merupakan paraf pejabat sesuai jenjang jabatan yang dibubuhkan dalam bentuk matriks. Dan paraf koordinasi yang merupakan paraf pejabat yang sesuai substansi tugasnya. Atau pejabat lain yang terlibat pada masing-masing unit kerja yang berbentuk matriks. Ikut merupakan contoh dari paraf hierarki dan paraf koordinasi dalam bentuk matriks. Selanjutnya tanda tangan. Tanda tangan terdiri dari tanda tangan basah yang digunakan pada naskah dinas dengan media rekam kertas, dan tanda tangan elektronik yang digunakan pada naskah dinas dengan media rekam elektronik. Tanda tangan elektronik harus ditandai dalam susunan dan bentuk kode quick response yang disertai nama pejabat penandatanganan dan nama jabatan. Naskah dinas dengan tanda tangan elektronik didistribusikan kepada pihak yang berhak tanpa harus dicetak. Pendistribusian sebagaimana dimaksud poin di atas dapat melalui aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, media daring atau media luring. Tanda tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia. Penulisan nama pejabat yang menandatangani naskah dinas pengaturan dan naskah dinas penetapan tidak menggunakan gelar. Penulisan nama pejabat yang menandatangani naskah dinas penugasan, naskah dinas korespondensi, dan naskah dinas khusus menggunakan gelar, kecuali piagam, sertifikat, dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. Penulisan nama penandatanganan untuk pejabat selain kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretaris daerah menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat atau golongan. Penulisan nama penandatanganan untuk penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian kepala daerah tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat atau golongan. Penulisan nama penandatanganan untuk penjabat dan pelaksana harian sekretaris daerah tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat atau golongan. Contoh penulisan nama jabatan dan pejabat yang menandatangani naskah dinas. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2019. Contoh penulisan PLT Kepala Daerah sebagai berikut dan contoh penulisan PLT Jabatan Struktural sebagai berikut. Sedangkan pada Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2023 contoh penulisan PLT Kepala Daerah sebagai berikut dan contoh penulisan PLT Jabatan Struktural sebagai berikut. Pengendalian naskah dinas. Pengendalian naskah dinas masuk. Unit penerima menindaklanjuti naskah dinas yang diterima dengan cara mengagendakan, mengklasifikasikan sesuai dengan sifat surat, dan mendistribusikan ke unit pengelola. Unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi naskah dinas dan arahan pimpinan. Unit tata usaha mengarsipkan naskah dinas masuk.
Pengendalian naskah dinas keluar. Naskah dinas keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, diberi nomor, tanggal, dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing unit kerja. Naskah dinas keluar yang telah selesai diproses, selanjutnya diarsipkan pada unit tata usaha dan unit pengelola. Pengendalian naskah dinas keluar lintas instansi pemerintah atau pihak luar dilakukan satu pintu melalui sekretariat daerah. Untuk mempercepat penyampaian tujuan surat, dapat menambahkan tanda untuk perhentian yang disingkat UP diikuti nama jabatan yang menindaklanjuti di bawah nama jabatan yang dituju. Contoh susunan dan bentuk naskah dinas dalam Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2023. Berikut merupakan contoh surat yang ditandatangani Gubernur. Berikut merupakan contoh surat yang ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Gubernur. Berikut merupakan contoh surat yang ditandatangani Sekretaris Daerah dalam jabatan. Dan contoh surat tanda tangan atas nama Gubernur oleh asisten. Dan yang terakhir contoh surat yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah. Untuk contoh bentuk dan susunan naskah dinas lainnya dapat dilihat dalam lampiran Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2023 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Provinsi NTT yang dapat diakses melalui link berikut.